Monica. Saya akan membacakan di bagian bab 5 catatan seorang demonstran. Hari-hari menjelang taufan di dunia mahasiswa. Hari itu hari Jumat tanggal 7 Januari 1966. Aku tiba di Fakultas Sastra kira-kira jam 11.30 dengan mengendarai jeep dari DRS Nugroho Noto Susanto. Ketika aku tiba di ruang senat, terlihat suasana resah. Beberapa kelompok mahasiswa sedang asyik berbicara secara serius tetapi panas tentang kenaikan harga bus 200 perak menjadi 1.000. Suasana seperti ini sudah lama kuduga, jadi tidaklah terlalu mengejutkan bagiku. Beberapa hari yang lalu, Ismet datang ke rumahku dan ia cerita tentang kegelisahan yang terjadi dalam dunia mahasiswa. Khususnya pembicaraan terakhir tentang situasi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Menurut Ismet, mahasiswa sekarang sudah ditahan lagi untuk hidup karena harga-harga yang melambung setinggi langit. Dan mereka menafsirkan bahwa politik kenaikan harga dari pemerintah sekarang adalah usaha dari sementara menteri untuk mengalihkan perhatian rakyat dari fokus pengayangan Gestapo atau PKI menjadi soal-soal kenaikan harga. Ke isu ekonomi, beberapa waktu yang lalu mereka menemui Kaskodamko Wirono untuk membicarakan hal ini. Demikian cerita Ismet. Mereka, para siswa kami, merencanakan untuk mengadakan aksi-aksi massa dengan menduduki pompa-pompa bensin dan melarang pengendara-pengendara mobil membeli bensin. Di samping itu, ada beberapa puluh mahasiswa yang merencanakan rebahan di jalan kereta api agar lalu lintas kereta api juga macet. Mereka sekarang punya idealisme yang cukup besar dan rela berkorban. Demikian Ismet. Tetapi ketika Witono diberitahukan rencana ini, ia marah. Kalian gila, justru inilah yang dikehendaki oleh PKI dan golongan pelintut. Kalau kalian melakukan ini, maka fokus perhatian rakyat akan pindah dan soal pengayangan PKI hanya akan menjadi soal kedua, mungkin ketiga atau keempat. Witono meminta agar soal-soal ini jangan dilakukan. Ia hanya setuju bila soal-soal ekonomi dicantumkan dalam resolusi dan kemudian mahasiswa mengirimkan delegasi untuk membicarakan soal ini secara serius dengan pembesar yang berkepentingan. Ya, ini berat sekali, kata Ismet. Dalam obrolan ini, aku katakan bahwa aku tak setuju dengan pendapat Witono. Dia memang orang yang baik. Aku pernah ngobrol-ngobrol dengannya ketika ia masih menjadi Danrem 2 tahun yang lalu. Menurut pendapatku, pengayangan PKI harus identik dengan perbaikan ekonomi. Kalau rakyat Indonesia terlalu melarat, maka secara natural mereka akan bergerak sendiri. Dan kalau ini terjadi, maka akan terjadi chaos. Lebih baik kalau mahasiswa yang bergerak, kataku. Memang karena disiplin kita bersedia untuk menderita. Tetapi to the last point, apakah ABRI akan memihak rakyat yang menderita dan bersedia menunjukkan ujung bayonetnya pada koruptor dan kalau perlu dengan pemerintah korup ini, kataku. Aku lihat Ismet terdiam dan suasana pembicaraan agak sombre, lebih-lebih jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kemudian tanpa menyebut nama Ismet, Jumat pagi itu aku bicarakan soal ini dengan Nugroho. Ternyata dia pun menghadapi soal yang sama. Hari Rabu datang seorang anak Mahajaya dari Fakultas Teknik dan menyatakan pada Nugroho bahwa ia didatangi oleh anak buahnya yang menuntut agar ia melakukan sesuatu untuk bergerak. Dia, mahasiswa tadi, bingung. Nugroho mencegah Mahajaya tadi dengan alasan seperti Witono dan menyatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang marahkan anak buahnya. Bukan seorang yang menjadi budak anak buahnya, dan besoknya Nugroho berbicara tentang soal yang sama di hadapan para pemimpin senat-senat UI. Sulit, kata Nugroho. Dan kalau memang perlu, lebih baik UI ditutup dahulu selama setahun. Memang efek ini jelek, tetapi bagaimana mahasiswa tidak mampu bayar bus, dan mungkin reaksi ini merupakan shock pertama saja. Aku terdiam dan pembicaraan ini terjadi ketika aku semobil dengan Nugroho ke SAB untuk kuliah.
Melihat suasana resah ini, kemudian secara tidak resmi aku mengadakan briefing dengan mahasiswa-mahasiswa sastra yang ada di sana. Aku ceritakan semuanya tadi, hanya nama-nama tidak kusebutkan dan di sana sini aku potong karena soal-soal intern dan security. Antara lain dalam briefing tadi hadir anak Prijono. Setelah briefing, aku usulkan agar mahasiswa-mahasiswa sastra mengadakan protes kepada pemerintah dengan berjalan kaki antara jalan. Saling bawa Rawamangun untuk menarik perhatian umum. Dan sebagai pernyataan solidaritas terhadap mereka yang tak mampu bayar bus, pokoknya aksi ini dirujukan untuk memboikot kendaraan umum, usulku. Ternyata diterima oleh kawan secara antusias sekali. Apakah semangat Toreau dan Gandhi telah masuk ke sastra? Dari sana aku pergi ke rumah Nugroho bersama Herman O. Lantang Ketua Umum Senat. Di sana aku bicarakan lagi seluruh persoalan-persoalan tadi. Nugroho setuju sekali dengan rencana mahasiswa sastra. Lalu kami ngobrol-ngobrol tentang demonstrasi. Aku banyak tahu tentang biografi Nugroho dari kawan-kawannya. Nugroho adalah seorang yang sabar, tapi pada tahun 1958, ia pernah jadi pemimpin demonstrasi kedutaan Prancis untuk memprotes perang kolonial di Aljazair. Terbawa oleh emosi, Nugroho kemudian jadi beringas dan sambil teriak-teriak Vive Algérie, ia banting mesin-mesin tulis. Seorang yang begitu sabar seperti Nugroho juga terbawa oleh suasana emosi. Dan setiap kali saya melihat foto saya dalam demonstrasi itu, saya ingat kembali bahwa orang itu sulit sekali untuk mengendalikan dirinya. Aku kira peristiwa ini merupakan sesuatu yang membuat Nugroho embrace. Herman termangu mendengar ini semua. Toh semua manusia pada dasarnya lemah. Ketika aku dan Herman kembali ke ruang senat, rupa-rupanya sudah ada persoalan lain yang cukup memusingkan kepala. Beberapa jam yang lalu, Senat memberi surat dari Prof. Prijono, Menko Pendidikan dan Kebudayaan yang pada pokoknya meminta agar Fakultas Sastra yang mengirimkan 20 orang mahasiswi untuk nonton wayang di Istana semalam suntuk. Cara memintanya sangat menyinggung perasaan, seolah-olah sastra adalah tempat suplai wanita untuk konsumsi istana. Tidak seorang mahasiswa pun yang diundang. Herman rupa-rupanya sangat tersinggung dengan cara ini. Dia katakan padaku bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan menggunakan wewenangnya untuk memenuhi permintaan ini, walaupun apa yang terjadi. Memang ia adalah seorang yang sangat puritan dalam soal-soal wanita dan moral. Pengumuman permintaan suplai 20 mahasiswi dipasang, tetapi ternyata tidak seorang pun yang mau datang. Rupa-rupanya Prijono marah dan ia panggil Herman. Waktu utusannya datang, kebetulan Herman dan aku ada di Nugroho. Terpaksa Maria ketua saksi keputrian yang datang. Di sana dia dimaki-maki di Prijono dan dikata-katai bahwa Maria tidak mengerti Pancasila. Ini adalah permintaan Bapak, kata Prijono marah-marah. Syukurlah Maria diam saja dan ia hanya jelaskan bahwa tidak ada wanita yang mau hadir karena sekarang bulan puasa dan permintaan terlalu cepat sehingga tidak sempat minta izin orang tuanya. Ketika aku sampai di ruang senat, Maria menceritakan semuanya ini. Di dalam ruangan itu ada kira-kira 10 orang, kami para mahasiswa sastra, rata-rata marah dan muak, sedih dan kecewa melihat cara-cara pelacuran ini. Tentu saja tidak ada yang menonton wayang. Merupakan bukti bahwa moral mahasiswa kita tinggi. Siapa yang mau jadi pelacur pihak istana, jadi gundik Soekarno, jadi harem istana, kata salah seorang yang hadir. Sulit cari wanita 20 orang, baik kasih gua duit 30, bisa gua suplai. Keramat Tunggak masih berdiri. Dasar moral bejat. Ya, itu adalah suara-suara yang selalu kita dengar tentang kedegilan dan hidup pencabulan di istana. Aku pernah 3 kali menemui Bung Karno dan berdiskusi dengannya. Dan aku muak melihat pembantu-bantunya yang menjilat-jilat. Aku seorang mahasiswa tidak menjilat-jilat, sedangkan kolonel-kolonel menteri-menteri menjilat.
Aku juga melihat sekretaris pribadinya yang berkebaya ketat dengan buah dada yang menggiurkan. Terus terang saja aku melirik padanya, padahal dalam soal-soal seperti ini, aku biasanya acuh tak acuh. Memang dia cantik, tetapi aku dapat membayangkan betapa kotornya hidup kelaminan di sini. Setiap aku keluar dari sana, aku sedih dan kecewa. Sedangkan biasanya orang lain bangga jika bisa berjabatan dengan Bung Karno. Hari Sabtu esoknya adalah hari yang penting pula dalam hidupku. Hari itu aku diadili oleh LPKD dan hari ini aku diberhentikan dengan permintaan sendiri dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasanya. Sungguh muak dan mendegilkan. Sorenya aku janji dengan Herman untuk cleaning, tapi tidak jadi karena hujan. Hari Minggunya aku ngobrol-ngobrol dengan Herman dan sorenya aku mengcoach Tini dan Badang karena mereka mau ujian hukum adat. Malamnya aku ke Match Foodie yang akan pergi ke negeri Belanda. Di sana aku bertemu dengan Lapian dan Bambang. Hari Senin pagi, tanggal 10 Januari, adalah hari yang sangat penting dalam sejarah. Pergerakan mahasiswa Indonesia, kira-kira jam 8 aku sampai di halaman Fakultas Kedokteran. Sebuah gedung yang sangat bersejarah. Di gedung ini pula 23 tahun yang lalu mahasiswa-mahasiswa Indonesia berontak terhadap Jepang karena tidak mau digunduli kepalanya. Soalnya bukan soal digunduli, tetapi soalnya adalah perlawanan terhadap kemenangan Jepang. Mereka akhirnya kalah, tetapi semangatnya hidup terus. Dan 48 tahun yang lalu, sekelompok pemuda-pemuda dan siswa-siswa sekolah dokter Jawa di bawah Pemuda Sutomo mencetuskan Budi Utomo dan dengan demikian mulailah awal dari Pergerakan Nasional Indonesia. Aku lihat ada Majang, Jaju, dan mereka menyambutku dengan senyum. Udin berkata kalau buat berontak seperti ini lu muncul ya. Aku hanya tersenyum. Rapat umum dimulai jam 9 dan dalam rapat ini aku bertemu dengan tokoh-tokoh mahasiswa Indonesia dan banyak diantaranya adalah kawan-kawanku sendiri. Setelah pidato-pidato PKI, anti PKI dan kenaikan harga, para demonstran menuju Seknek, sedangkan teman rombongan Sasa tidak turut. Mungkin banyak di antaranya yang berpikir bahwa demonstrasi ini tidak lebih daripada demonstrasi yang lainnya. Aku juga berpikir demikian dan karena itu aku merencanakan untuk mengadakan rapat senat di Rawamangun. Karena keputusan inilah Herman dan aku berselisih dengan Tojib dan Antom. Soalnya hanyalah soal emosi, bagiku soal-soal seperti ini tidak menarik perhatian. Tapi terus terang aku harus mengakui bahwa aku antipati pada Tojib, ketus kami sastra pada waktu itu karena sikapnya yang keras kepala besar. Tetapi aku kira aku juga bisa mengerti kondisi psikologisnya karena ia merasa inferior terhadap semua. Di Rawamangun, Senat mengadakan rapat dan sebagai keputusannya bahwa mulai hari Selasa, Senat menyatakan bahwa bagi mahasiswa sastra antara tanggal 12 sampai 19 dinyatakan sebagai minggu berkabung dan selama itu para mahasiswa sastra dianjurkan memboikot bus sebagai protes atas tindakan pemerintah dan sebagai pada solidaritas terhadap mereka yang tidak mampu bayar bus. Demonstran yang menuju Seknek kemudian terlibat dalam aksi-aksi yang akan menentukan hari-hari selanjutnya. Seknek terletak di sebelah Istana Presiden. Karena itu, pegawai istana resimen Cakrabirawa segera menghadang demonstran dan mau membubarkannya. Panser mendekati demonstran karena peringatan-peringatan sudah tidak mempan. Tetapi para mahasiswa tidak gentar menghadapi semuanya. Mereka secara serentak tidur di jalanan menghadang panser sambil berteriak-teriak hidup ABRI. Melihat spontanitas dan semangat yang begitu suci daripada mahasiswa, tentara akhirnya mundur. Aku dapat membayangkan betapa jujur dan beraninya mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Demonstran ini ingin bertemu dengan Cairo Saleh, Master of Mind dari kenaikan harga.
Dia tidak ada dan para demonstran menantinya. Mereka memblokir jalan Nusantara Harmoni dan duduk-duduk di jalan sehingga lalu lintas macet sama sekali. Dan mereka yang patuh pada agama Islam menjalankan sembahyang di tengah jalan. Waktu itu ada bulan puasa, betapa mengharukannya. Mereka bersujud padanya di tengah matahari. Mereka berpuasa, mereka menyembah Tuhan, dan mereka berjuang untuk rakyat yang melarat. Baru pukul 16.30 sore, mereka bubar setelah Cairo keluar. Sebenarnya demonstrasi ini merupakan pencerminan daripada pertentangan politik dan kristalisasi dari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Dalam high level politik, terjadi dua blok yang besar, yaitu grup militer dari Nasution Soeharto Hamengkubuwono dan grup anti Nasution yang dipimpin oleh Subardrio Chairul Saleh beserta presidium kabinet. Bung Karno rupa-rupanya lebih condong pada yang kedua. Ia khawatir jika politik keseimbangannya akan patah. Karena PKI yang dapat mengimbangi ABRI kini sudah hilang dan kekuatan karismatiknya makin lama makin kurang. Nasution dan kawan-kawan makin lama makin kuat dan membuat move terus-menerus. Dalam usahanya untuk menjatuhkan pengaruh Nasution dan kawan-kawan yang terutama diwakili dalam Koti, Chairul membuat peraturan-peraturan ekonomi baru yang tujuannya untuk menghantam militer. Harga bensin dinaikkan dari harga 4 menjadi 250 perak. Dan ini mengakibatkan kenaikan harga-harga. Yang paling terkena tindakan ini adalah Angkatan Darat, karena Angkatan Darat lah yang paling banyak pakai bensin. Karena kenaikan harga-harga, maka orang-orang kini tidak lagi berpikir tentang penumpasan PKI, akan tetapi berpikir tentang perutnya. Banyak kawan-kawanku yang sudah mensinyalir tentang hal ini pada pimpinan politik ABRI dan mereka rupa-rupanya sadar. Belum lagi sebulan, Subandrio Chairul kemudian merencanakan pemotongan uang, tetapi tidak jadi karena tantangan baju hijau. Tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan peraturan moneter yang baru yang merupakan devaluasi rupiah. Sasaran jelas, ialah membuat rakyat panik dan membuat militer kenokuan. Uang 10.000 dan 5.000 ditarik dari peredaran dan nilainya dipotong 10%. Dalam keadaan yang normal juga di negara yang maju sistem perbankannya, tindakan ini adalah tindakan gila. Uang 10.000 bukan lagi menjadi uang besar di Indonesia. Seorang petani juga punya uang 10.000, tukang beca pun punya. Sehingga akibat penarikan uang ini seluruh lapisan rakyat terkena. Ini akan menimbulkan panik di kota-kota dan barang-barang akan diserbu. Padahal kita semua tahu bahwa barang-barang tidak ada. Juga kalaupun ada dalam waktu seminggu tidak mungkin menyalurkannya. Akibatnya panik terjadi juga di desa-desa di mana tidak ada hilang hal yang terasa. Dalam suasana panik seperti ini, social uprising akan mudah terjadi. Keadaan ini akan menjepit ABRI. Tidak bertindak berarti menimbulkan chaos. Jika bertindak, ABRI akan dimusuhi rakyat. This is trouble for any army, kata seorang sarjana menjadi penasehat Koti dalam salah sebuah laporannya. Dan tindakan musik dari Chairul yang lainnya ialah ia mulai mengeluarkan uang besar sehingga secara spontan harga-harga naik. Semuanya sistem 1 rupiah, benar-benar suatu tindakan yang licik. Sudah lama aku menduga bahwa pada akhirnya di Jakarta akan meletus chaos, dan dalam situasi ini PKI yang untung. Syukurlah dalam saat-saat yang kritis ini mahasiswa bergerak. Mungkin mereka tidak sadar, tapi dengan tindakan ini mereka mendahului mengambil alih pimpinan perjuangan. Jika bukan mahasiswa, pemuda misalnya, aku tidak dapat membayangkan keadaannya. Hari Selasa, Long March Salemba Rawamangun dimulai. Pesertanya kira-kira 50 orang.
Dan di antaranya terdapat Prof. D.R. Sujipto. Aku datang terlambat 5 menit, tetapi aku masih dapat menyusulnya. Berhasil, kataku dalam hati. Rakyat memperhatikan kami dan dengan demikian rakyat juga tahu bahwa mahasiswa tidak hidup dalam menara gading seperti yang diduga orang. Aku adalah arsitek dari Long March ini. Tujuanku sebenarnya tidak banyak. Aku ingin agar mahasiswa-mahasiswa ini menyadari bahwa mereka adalah be happy selected few yang dapat kuliah, dan karena itu mereka harus juga menyadari dan melibatkan diri dalam perjuangan bangsanya. Dengan Long March ini, moga-moga mereka sadar bahwa soal tarif bukanlah semata-mata soal tarif ansip, akan tetapi merupakan satu aspek kecil saja daripada seluruh perjuangan rakyat. Dan kepada rakyat, aku ingin tunjukkan bahwa mereka dapat mengharapkan perbaikan-perbaikan dari keadaan dengan menyatukan diri di bawah pimpinan patriot-patriot universitas. Selama kami berjalan, lalu lintas agak macet karena memang sengaja dihalangi. Di dekat Jakarta Bypass, aku bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa kaya yang naik mobil. Kita memintanya agar dia solidar dengan kawan-kawannya. Tapi dia jalan terus. Benar-benar waktu itu aku marah. Aku berteriak agak histeris barangkali. Kau solidiar saja tak mau. Nanti kalau bensin turun, kau juga ikut mujur. Awas tuh. Akhirnya dia balik. Di Fakultas Sastra, segera diadakan rapat lengkap mahasiswa-mahasiswa sastra. Di sana aku jelaskan sekali lagi tentang situasi terakhir dan rencana Senat. Tojib juga berpidato secara sloganistis. Herman kelihatannya sangat muak terhadap Tojib. Dengan susah payah aku berusaha agar Senat dan kami jangan timbul clash. Pulangnya Long March diikuti oleh kira-kira 200 mahasiswa dan perhatian rakyat lebih hebat lagi. Nyata selembar sedang terjadi huru-hara. Semua mobil di stop sehingga lalu lintas macet. Mereka menulisi mobil dengan slogan dekat jauh 200, turunkan harga bensin, DPR banci, ritual menteri-menteri goblok, Cairo menteri goblok, dan lain-lainnya. Dalam suasana panas inilah mahasiswa-mahasiswa sastra tiba di Salemba. Barisan segera bubar. Aku mencari ketua DMUI, SDR Suwarto. Waktu itu rupanya ia agak bingung sehingga tidak ada kesempatan untuk bicara. Terpaksa setelah duduk-duduk sebentar, aku kemudian ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan lainnya. Di sana aku bertemu dengan Chia Ping-hen, dan padanya aku ceritakan affairku dengan EPKB dan mengapa pada akhirnya aku keluar. Dan dengan tidak disangka-sangka, aku bertemu dengan Boily. Segera kita membuat janji untuk bertemu dengan Herma jam 3, karena jam 2 ada rapat-rapat DMUI. Aku pulang dengan membonceng Tan Honggi. Di Harmoni aku ditahan anak-anak psikologi. Tetapi akhirnya bebas setelah mereka tahu aku siapa. Ternyata anak-anak psikologi membuat aksi sendiri. Dari jalan di Ponorogo beberapa belas mahasiswa psikologi pergi ke arah Hotel Indonesia atau HI sambil menyetop kendaraan dan mencoret-coretnya. Nyanyian-nyanyian perjuangan segera dilahirkan. Kotek, ada menteri tukang ngobek, goblok, gitu. Gaknya menteri goblok. Di Hotel Indonesia mereka stop dan masuk ke dalam minial perekat. Ternyata delegasi yang minta perekat dan alat-alat tulis ini lama dijemur sehingga mahasiswa marah. Mereka marah sehingga ada yang buru-buru keluar dan membawa nasi. Barangkali mereka kira mahasiswa ini lapar. Yang diberikan kemudian berarti kita apakan nasi ini? Kawan-kawannya menjawab menghina, lempar saja. Dan nasi itu dilempar di lantai yang mengkilat. Direksi rupa-rupanya terkejut melihat kegilaan mahasiswa. Buru-buru ia perintahkan agar kepada kami diberikan lem, tetapi anak-anak menolak. Karena lemnya lem borjois dan nggak bisa dikobok. Terpaksa direksi suruh masak kanji seember. Baru setelah itu mahasiswa puas dengan kertas beberapa rim, kanji seember, dan spidol sekepal. Mereka merajai jalan, mencoret-coret dimulai, dan dalam petualangan
Inilah lahir kisah-kisah humor mahasiswa. Di antara peserta-peserta mahasiswa terdapat Neneng Sabur, Putri Jenderal Sabur, dan Remcak Rebirawa. Dia begitu getol nempel-nempel mobil. Dan suatu ketika matanya terbelalak ketika ia membaca apa yang ditempelnya. Gantung Sabur. Isi tempelan ini akan aneka macam, dari isu politik seperti bubarkan PKI sampai isu anti Bung Karno, seperti jual emas Monas buat bayar gaji pegawai, stop import istri, dan lain-lainnya. Di dekat Bank Indonesia, mahasiswa-mahasiswa menyetop mobil-mobil dan kemudian mereka pinjam baca untuk ditumpuk jadikan bariket. CPM yang meminta agar mereka jangan mengganggu lalu lintas sampai kewalahan. Akhirnya gas air mata berbicara. Victor, mahasiswa tingkat 2, kena dan terduduk di jalan sambil kocak-kocak matanya. CPM tadi mendekatinya. Maaf Dik, saya terpaksa lempar gas air mata, sambil menyerahkan sapu tangan untuk menolong Victor. Dari sinilah kelihatan bahwa Abri pada hakikatnya menyokong tuntutan mahasiswa yang adil. Dan Victor minta maaf karena sudah merepotkannya. Ini benar-benar terjadi. Dari Bank Indonesia mereka ke Harmoni. Kebetulan mereka menjumpai mobil seorang menteri, Oicotat, dan mahasiswa ini mengajarnya sambil meninju-ninju dindingnya. Bagaimana CPM? Ia diam saja dan rombongan itu yang menyetop saya dengan membentak-bentak. Tetapi setelah mereka tahu siapa saya, mereka jadi baik. Ketika aku tidak tiba dalam rapat DMUI, ternyata rapat sudah selesai. Jadi kita hanya ngobrol-ngobrol dengan Suwarto, Farida, Herman, dan kawan-kawan. Nugroho kemudian datang pula dari sana, pergi ke rumah Herman. Herman adalah seorang kawan karibku sejak 2 tahun yang lalu. Setelah Mapram tahun 1964, aku sangat erat dengan dia. Ternyata kita saling menyenangi, kita sama-sama menekankan kejujuran dan moral dalam hidup ini. Dalam pergaulan lebih lanjut, ia banyak bercerita tentang pribadinya padaku, dan sebaliknya kita saling mempercayai dan rasa betapa sucinya persahabatan yang jujur. Jam 5, boleh datang ke rumah Herman dengan skuter. Dia mengajak ke rumah Jopi, juga kawan karibku. Aku kenal Boleh sejak tahun 1961. Baru-baru aku kira dia hanya cross boy. Tetapi setelah kita lama bergaul, ternyata dia adalah sahabat yang benar-benar baik. Kesadaran politiknya sangat tinggi dan aku kagum padanya. Dalam kejujuran, ia sama dengan Herman. Tetapi dalam ketegasan dan keterampilan berpikir, lebih dari Herman. Dengan kakak-kakaknya, aku kenal. Mereka adalah keluarga yang berbahagia karena mereka sadar untuk apa mereka hidup. Jopi adalah tipe lain dari Boleh dalam beberapa hal. Kadang-kadang ia tidak tenang dan bertindak terlalu berani. 2 tahun yang lalu aku kenal dia dan aku hormat padanya karena ia telah melepaskan segala-galanya untuk perjuangan. Dia banyak mengajarku dalam field politik. Dengan Jopi, kita rasakan denyut pemuda yang muak terhadap sistem politik Indonesia yang penuh korupsi. Dan kadang-kadang dia tidak sadar. Dia juga manusia yang jujur dan pandai. Antara Herman, Boleh, Jopi, dan aku sendiri banyak terdapat persamaan. Kami sama-sama melihat dunia dari kacamata yang sama, kacamata kejujuran dan moral. Kami sama-sama anti pada pemuda-pemuda yang melacur, dan ini banyak sekali di antara kawan-kawanku. Kami tetap mau mempertahankan pola-pola moral mungkin dalam motif-motif yang berbeda. Kami sama-sama tak punya pacar. Dalam dunia perjuangan mahasiswa pemuda, rata-rata disadari bahwa wanita atau pacar sering menjadi hambatan. Tanpa kita menemui wanita yang ideal, maka biasanya pacar menjadi candu. Dan ini yang tak boleh terjadi. Boleh Jopi maupun aku tidak punya pacar, walaupun secara jujur kita harus akui bahwa kadang-kadang kita tertarik pada seorang rekan kita. Dan biasanya kita menekan perasaan ini. Aku tahu bahwa baik Boleh maupun Jopi pernah melakukan hal yang sama.
dan mereka sadar. Aku masih ingat ketika aku dan Boli ngobrol di bus pulang dari Cisalak. Aku tanya, "Bol, kenapa engkau nggak punya pacar di ladang dokter?" Katanya sambil senyum. Kami sama-sama tahu siapa dokter itu. Dia adalah perjuangan kami. Dengan Jopi juga aku pernah berdialog yang sama di Kebayoran. Aku kira akhirnya kita harus memilih apakah kita mau menjadi pastor atau domain. Aku katakan pada dia bahwa aku tidak ingin punya pacar dalam keadaan sekarang. Karena aku tidak ingin membawa pacarku dalam kehidupan yang keras dan kejam. Dan aku tak mau terikat agar aku bisa terus dinamis. Aku hanya mau pacaran kalau dia mau mengerti dengan keadaanku. Bahwa bagiku perjuangan lebih penting dari materi. Dan jika tidak kebetulan, kita tidak akan menemui wanita semacam ini. Mungkin kita tak pernah prospek dengan wanita seperti itu. Aku kemudian menceritakan tentang Rito dan istrinya. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa Unpad. Rito adalah manusia tipe saya juga, dan suatu ketika dia jatuh cinta dengan rekannya, seorang mahasiswi. Rito berhasil mengubah sifat-sifat pacarnya sehingga pacarnya menjadi pendampingnya yang setia. Mereka sekarang sudah kawin. Pernah aku ketuk kamar tidur mereka jam 12 malam karena ada suatu soal. Dan istrinya tidak marah. Ketika suaminya ditangkap karena soal-soal rusuh di kalangan mahasiswa, istrinya tidak mengeluh dan tetap tenang. Secara kelakar mudah aku katakan padanya bahwa aku iri padanya dan senang sekali kalau bisa jadi istri seperti istrinya. Dan ia hanya senyum saja. Jopi terdiam, mungkin dia lagi in the mood. Kira-kira pukul 17.30 aku dan Boli pergi ke Bayoran. Karena waktu masih sore aku ajak Boli ke rumah Nining. Seorang kawan karibku. Nining adalah seorang wanita yang sangat ramah. Dia banyak sekali membantu perjuangan Senat Sasa. Aku tahu ya sejak tahun 1963, tetapi kita tidak pernah erat. Bahkan samanya saja aku tidak tahu. Aku kenal dia sebagai Jendril baru pada Mapram 1964. Aku mulai kenal Nining dan kami sama-sama menyenangi bekerja dalam satu tim. Biasanya setelah Mapram hubungan kami hapus lagi dalam kesibukan yang macam-macam. Baru pada Mapram 1965 hubungan Nining dan aku lebih erat. Waktu itu aku dan Udin diganyang habis-habisan oleh GMNI. Karena kesalahan dari Udin soal melakukan karibku. Akhirnya GMNI berhasil mendepak Udin dan aku sendiri. Nining yang tidak tahu situasi pernah memberikan angin pada GMNI sehingga proses kejatuhan Udin dipertegas. Rupa-rupanya ia sadar setelah melihat Udin itu dari panitia Mapram. Dan karena tekanan emosi, sense of guilt, ia menangis bersama Titi. Waktu itu aku terharu sekali. Aku tak pernah sangka bahwa Nining dan Titi benar-benar dan jujur terhadap persahabatan yang mesra dengan Udin dan aku. Sejak itu hubungan kami erat sekali. Dalam soal-soal demonstrasi, Nining sangat banyak memberikan andil. Boli juga sangat terkesan dengan keramahan Nining. Dari Nining aku pergi ke rumah Jopi untuk mendapatkan gambaran situasi politik umum agar rencana-rencana perjuangan mahasiswa dapat segaris dengan perkembangan umum. Boli juga sangat terkesan dengan keramahan Nining. Dari Nining aku pergi ke rumah Jopi untuk mendapatkan gambaran situasi politik umum agar rencana-rencana perjuangan mahasiswa dapat disegaris dengan perkembangan umum. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kami pulang. Pukul 11 malam, Boy datang lagi ke rumahku untuk mencari perkembangan terakhir. Kita berdua pergi ke kami, pusat, ketua umumnya adalah sahabat karibku.
gagal. Setelah mutar-mutar mencari toko-toko mahasiswa, akhirnya aku datang di rumah Herman menjelang jam 12 malam. Dia sudah lelap tidur, aku bangunkan dan minta menginap di rumahnya. Malam itu aku lelah sekali, besok adalah hari Rabu tanggal 12 Januari. Aku tidur dengan tanya tanpa tahu apa yang akan terjadi, tetapi segera aku jatuh pulas karena lelah. Dan istirahat adalah perlu. Pagi-pagi pukul 6 aku bangun, pukul setengah 7 aku bertemu dengan Sarlito, sekretaris Dewi. Dari dialah aku tahu perkembangan terakhir Melodia. Kami akan mengadakan show of force ke DPRGR, sedangkan Dewi belum menyetujuinya. Waktu itu aku benar-benar merasa mendongkol. Masakan saat-saat seperti ini kita masih membedakan antara kami yang ekstra dan Dewi yang intra. Dalam saat-saat seperti ini tak ada intra dan ekstra. Yang ada adalah perjuangan yang bersama untuk rakyat dan tanah air. Pukul sedang 9, kira-kira 10.000 mahasiswa meninggalkan Salemba 6 untuk menuju DPR GR di Senayan. Waktu itu suasana sangat panas. Mahasiswa berteriak-teriak bubarkan PKI, gayang menteri pelintat-pelintut, turunkan harga bensin, dan lagu-lagu menteri tolol dan komyek terdengar berulang. Fakultas Sastra Psikologi yang join dalam barisannya menambah tempat di belakang. Tetapi suasana tetap panas. Di dekat bioskop Magaria, semua mobil yang melawan ketika mau ditempeli hampir-hampir saya dibakar oleh demonstran. Aku berusaha untuk memanaskan suasana dengan yel-yel. Di depan rumah Prijono, jalan Diponegoro 33. Aku teriak-teriak bersama kawan-kawan Sasa. Ganyang menteri pelintat-pelintut. Rupa-rupanya ia merasa juga, karena senyumnya kelihatan kecut ketika ia melambaikan tangan. Dan aku tahu bahwa dalam barisanku ada putrinya, Nani. Tetap peduli setan dengan Prijono yang oportunitis ini. Dekat rumah Ruslan Abdul Ghani, yel-yelnya berubah. Hidup Pak Ruslan. Rupa-rupanya ia mendapat nama yang baik dalam dunia mahasiswa. Tetapi aku juga tahu kalau oportunisan orang-orang seperti Ruslan. Ia dahulu pengikut Syahrir. Setelah itu masuk PNI. Kemudian ia terlibat dalam soal Lee Huk-tae dalam korupsi dolarnya dalam tahun 1956. Selama aku bekerja di LPKB sebagai inti, aku juga tahu gelarnya Ruslan. Tetapi ketika melewati rumah Ruslan, aku juga teriak-teriak seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dekat jalan Imam Bonjol, hampir saja clash. Sebuah mobil kejaksaan di-stop oleh mahasiswa. Pengemudinya seorang yang tinggi besar, marah dan mau melawan. Tanpa ada yang komando, kira-kira 15 mahasiswa langsung mau menghajarnya. Buru-buru ia masuk lagi, mobilnya habis ditenangi dan kalau alat keamanan tidak tegas, pastilah mobilnya hancur dan ia mati dipukuli. Makin lama suasana makin panas. Penempelan poster-poster makin liar dan suara yang terpendam dalam hati mahasiswa selama bertahun-tahun keluar. Stop import, istri, terang ini maksud Ibu Dewi, satu menteri, satu istri, Cairo Saleh, menteri goblok, dan lain-lainnya. Di sana-sini terjadi insiden juga. Aku hampir berkelahi di dekat jembatan Semanggi. Di sana aku merampas korek api yang diacung-acungkan oleh seorang mahasiswa. Jika demonstrasi ini berubah menjadi chaos, maka gagallah seluruh perjuangan mahasiswa. Semananya akan menjadi seperti 10 Mei 1963.
Dekat Senayan, aku kontak lagi dengan Boy dan Jopi untuk mencari sikap bersama. Kita bertiga setuju bahwa pada pokoknya usaha-usaha untuk mengubah demonstrasi ini menjadi demonstrasi liar. Chaos harus dicegah. Kita sudah sinyalir adanya mahasiswa-mahasiswa purba dari Gema 45 Antek Cairul Saleh yang mau mengarahkan demonstrasi ini menjadi rasialisme. Soeharto juga dengan tegas telah menyatakan hal ini. Akan tetapi jika sekiranya usaha-usaha kita gagal, maka kita harus segera mengambil inisiatif untuk bertindak. Boleh dengan GMKI-nya, Jopi dengan ASMI-nya, dan aku dengan kontak-kontak personku. Waktu itu kita menduga bahwa besar sekali kemungkinan akan adanya penghancuran gedung DPR GR. Kalau ini tak dapat dicegah, biarlah pikirku. DPR GR adalah DPR palsu dan ini adalah lambang akrobat politik Soekarno. Seperti penjara Bastille dalam zaman revolusi Prancis, kataku pada kawan karam karibku. Rombongan mahasiswa diterima oleh Menko Aruji setelah tuntutan mahasiswa dibicarakan. Aruji juga seorang oportunis yang pro PKI dahulu, menjanjikan akan menyampaikan tuntutan ini kepada Bung Karno. Langsung jika ini tidak berhasil dalam 3 hari, maka tak ada gunanya DPR GR dan gedungnya baik dibakar saja. Mahasiswa-mahasiswa bersorak dan mereka berteriak, kita terima janji dalam bulan puasa. Waktu itu aku berpendapat bahwa mungkin mahasiswa akan membakar gedung ini jika tuntutannya tidak berhasil dalam 3 hari lagi. Saudara-saudara, marilah kita beristirahat dalam gedung DPR GR, karena ini adalah gedung rakyat juga. Ratusan mahasiswa masuk dan duduk dalam gedung yang mewah ini. Mahasiswa-mahasiswa yang berwajah lelah tapi matanya bersinar-sinar. Pakaiannya kotor dan dekil tapi hatinya bersih. Di sana-sini aku melihat mahasiswa-mahasiswa menulisi tembok-tembok DPR GR, rakyat melarat, menteri-menteri foya-foya di HI, menteri jangan nyambung melulu, bubarkan PKI dan tulisan-tulisan lain seperti di atas. Memang tulisan-tulisan ini kotor, akan tetapi inilah surat hati rakyat Indonesia yang sudah melihat akrobat-akrobat politik dan slogan-slogan kosong. Inilah suara rakyat tegas, kasar, jelas, tetapi jujur. Setelah istirahat setengah jam, rombongan pulang dengan mencegat bus dan truk-truk yang lewat. Jopi dengan gayanya sendiri mencegat bus dan mikrobus. Kita minta agar mikrobus mau mengantarkan kita ke Salemba, tetapi supir menolak. Apakah saudara bangsa Indonesia? Tanya Jopi. Ya. Apakah saudara setuju jika harga beras turun? Ya. Apakah saudara setuju jika harga bensin turun? Ya. Nah, kalau begitu, antarkan kami ke Salemba karena kami sedang berjuang untuk itu. Pertanyaan ini mengingatkan aku pada pertanyaan seorang partisan Norwegia yang luka dan dikejar tentara Nazi. Dia juga menyetop truk kayu dan bertanya apakah sang supir seorang patriot Norwegia dan setuju akan kemerdekaan tanah airnya. Setelah sang supir menjawab ya, maka patriot tadi menggunakan mobilnya untuk lari. Supir ditanya Jopi akhirnya minta agar hal ini ditanyakan dahulu pada yang punya kebetulan ada di belakang. Majikannya rupa-rupanya keberatan dalam mencoba menggertak mahasiswa. Waktu itu semuanya putri kecuali Jopi, aku sendiri dan Maman. Baiklah kita ke kosan dahulu, katanya menggertak. Jawaban ini benar-benar mengarahkan Jopi, ayo kita ke sastrat. Lu kira gue takut?
Sial lu, enggak lihat perjuangan mahasiswa. Aku juga marah. Jopi yang tidak sabar itu sudah memukul ya, tetapi putri-putri berhasil mencegahnya. Kira-kira jam 1, rombongan sampai ke Salemba kembali. Rupa-rupanya perselisihan antara Prijono dan Senat ada ekornya. Dalam rombongan ini, ketika lewat dengan dekat rumah Prijono, anak-anak teriak, Prijono Baktau, Germo istana. Padahal putrinya Nani ada dalam truk itu juga. Dan berita ini sampai dekat telinga Prijono. Tetapi ini adalah pencetusan hati mahasiswa-mahasiswa Satra. Lebih baik Prijono tahu bahwa mahasiswa-mahasiswa muak dengan cara-caranya. Pukul 2 mahasiswa-mahasiswa sudah sepi Salemba. Hanya ada kira-kira 10 mahasiswa yang sudah keletihan tidur-tiduran di halaman Salemba 6. Mereka cerita-cerita tentang pengalaman dari siang, penuh dengan segi-segi yang manusiawi, penuh kecengangan dan kepahlawanan. Jopi senetra bagaimana ia menyetop mobil mewah sambil tempeli plakat-plakat. Dia tanya ramah kepada pemiliknya, seorang wanita kaya setengah umur. Tante sungkan maaf, Bu Fen, dan wanita tua itu takut setengah mati menjawab gemetar. Tidak, nak, ibu tidak pernah ke puncak, bener deh. Jopi tertawa-tawa sambil makan soto. Kita juga cerita lain-lainnya. Jalanan sudah sepi dan mahasiswa yang kecapean akhirnya pada pulang. Kantong kosong, badan lelah dan bau keringat, muka hitam dan dekil, tetapi mereka tetap semangat. Tomorrow is another day, the day of struggle for a better life. Malam itu aku tidur di rumah, pagi-pagi sekali aku membuat sebuah ulasan untuk harian Kompas. Dalam ulasan itu, aku katakan bahwa perjuangan mahasiswa sekarang bukanlah sekadar perjuangan menurunkan harga bensin, akan tetapi yang merupakan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Dan jika mereka mundur dalam pergulatan sekarang, maka mereka akan kalah untuk selama-lamanya. Rakyat yang sudah mempercayakan dirinya pada mahasiswa akan kecewa dan para mahasiswa-mahasiswa UI akan dimasukkan dalam daftar hitam menteri-menteri goblok. Dalam hal ini, aku bandingkan perjuangan Namyong University dalam melawan rejim Frodo Abdurrahman. Semua alumnus Nanyang, kecuali pengkhianat, ditekan oleh Tengku. Dan hal ini juga akan terjadi bila mahasiswa-mahasiswa UI menghentikan perjuangannya. Ulasan ini pendek tapi jelas. Di samping itu, aku membuat sebuah karangan feature ringan dengan demonstrasi-demonstrasi ini. Sayang, kedua-keduanya ditolak oleh Kompas. Jacob ternyata terlalu ragu-ragu dalam membela perjuangan mahasiswa. Sedangkan Aujong dan anggota redaksi yang lain setuju, tapi aku tidak menyalahkan Jacob. Karena biar bagaimanapun, dari orang seperti Jacob yang sangat hati-hati tidak dapat diharapkan sikap nekat seperti aku. Acara hari Kamis adalah acara bersepeda. Fakultas Sastra Psikologi pergi bersepeda untuk memacetkan lalu lintas. Tujuan pertama adalah Senen. Di sini hampir saja terjadi clash ketika seorang mahasiswa minta sebuah kulit dari sebuah toko Tionghoa dan ditolak. Aku datang dan segera aku bayar 5 rupiah untuk mengganti peluit tadi. Orang Tionghoa itu gila rupa-rupanya. Dalam suasana seperti ini, dia tidak mau mengerti emosi mahasiswa dan minta sebuah peluit saja seharga 5.000 rupiah tidak diberikan. 5 rupiah. Padahal salah tindak saja berarti rasialisme. Memang kadang aku benci pada golongan Tionghoa sebagai golongan pedagang, walaupun secara pribadi banyak kawan-kawan karibku dari golongan ini. Dari Senen melalui Jalan Gunung Sahari, rombongan pergi ke Departemen Kejaksaan dekat lapangan Benteng. Ketika rombongan melalui STM, aku teriak-teriak anti menteri goblok dan pinta-pintut. Semoga tawanan politik yang ada di sana mendengarnya. Dan tahu di luar dinding penjara pun manusia-manusia Indonesia tetap berjuang. Tujuan rombongan sesungguhnya adalah Departemen Kejaksaan. Rombongan ini datang memprotes jaksa dan Sulaiman yang menyatakan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah demonstrasi liar.
Soeharto Baupidato dan juga wakil dari kami, Jaya. Isinya kebanyakan sebagaimana biasa anti PKI, kenaikan harga dan tuntutan reshuffle kabinet dan dari menteri-menteri goblok, gesrapus serta perintah-perintah rombongan yang berdiri di luar kejaksaan bernyanyi dan nyanyi terus-menerus. Win kawin, ada menteri tukang kawin. Kadang-kadang terdengar suara Gani melengking tinggi berteriak, kita sudah bosan janji, minta bukti. 20 tahun kita makan janji, sekarang nasi. Kadang-kadang dalam suasana panas ini aku merasa terharu melihat Gani dengan idealismenya. Gani adalah seorang mahasiswa sinologi tingkat IV. Dahulu ayahnya sangat kaya dan dia hidup dalam sebuah keluarga yang totalitaritis. Ayahnya sangat keras. Setelah ayahnya meninggal, ia melihat bagaimana paman-pamannya yang lebih baik tiba-tiba menjauhinya. Tolong dong. Gani kecewa dan berpendapat bahwa hanya hartalah yang dapat membuat seseorang hormat. Setelah itu, ia mengalami broken heart, pacaran direbut oleh seorang yang lebih kaya. Peristiwa ini benar-benar memukul hidupnya. Ia menjadi anarki dan anti wanita. Baginya tak ada lagi cinta. Yang adalah kekuatan dan uang. Dari uang, atau kau jadi buah, atau kau jadi tuan. Kira-kira semboyan Gani hidupnya tidak keruan macam melacur, mabuk, dan lain-lain. 2 tahun yang lalu aku mulai rapat dengan Gani. Aku yakinkan dia bahwa pandangan hidupnya salah. Aku perlihatkan bahwa banyak manusia-manusia yang jujur dan baik. Walaupun juga banyak yang kejam dan buruk, kemudian aku ajak dia aktif dalam Mapala. Di sana ia mengalami persahabatan yang benar-benar jujur dan uang di dalam menjadi faktor dalam cinta terhadap sesama manusia. Sejak itulah hidupnya berubah. Maulana pernah memintanya agar ia meninggalkan dunia jahanamnya. Gani berjanji memenuhi permintaan Maulana dan memang sekarang Gani tidak lagi hidup dalam dunia jahanamnya. Sekarang aku lihat dia dengan bersemangat memimpin barisan mahasiswa dan tanpa memikirkan diri sendiri. Maju ke muka untuk membela kehidupan rakyat, ini adalah kemajuan yang besar sekali. Bagi Gani, bagi Mapala, dan bagi manusia umumnya. Dari Departemen Kejaksaan rombongan dengan melewati Pasar Baru, sawah besar menuju ke Harmoni. Di Pasar Baru, jalan-jalan sepi. Mungkin mereka takut dari sawah besar akan bertemu dengan Anis Ibrahim, seorang kawanku yang sekarang sudah makmur. Karena campur temanku mobilnya tidak coret-coret. Di Harmoni, rombongan mampir Wisma Nusantara untuk minum. Secara tegas, aku katakan bahwa mahasiswa hanya boleh minum air ledeng, tak boleh lebih. Dari dapur, aku hanya mengambil sisa kopi. Semuanya adalah untuk mencegah kesan buruk bahwa kita para mahasiswa merampok minuman, dan aku memperlihatkan pada karyawan-karyawan Wisma Nusantara bahwa di samping buaya-buaya yang selalu menghamburkan uangnya di bar-bar, terdapat pula lapisan masyarakat mahasiswa yang idealis dan jujur. Aku kira mereka akan terkesan. Timun yang ditawarkan aku tolak, kita hanya minta air keran. Jawabku tegas. Dari Harmoni ke Salemba adalah perjalanan yang ramai. Mobil-mobilan di stop, dicoret-coret, ditempeli, dan lain-lain. Ketika melalui sampai aku mampir sebentar bersama Soeharto dan Nining untuk mencari Nugroho, tetapi orangnya tidak ada. Hari itu aku hampir saja memukul seorang kaya yang sok. Aku stop dia dengan batu di tangan dan aku tantang kalau kau berani melewati rombongan mahasiswa, kau dilempar dan kaca mobilmu. Rupa-rupanya dia agak ngeri dan tidak mencari perselisihan. Setelah dari Salemba, kawan-kawan tidak pulang, akan tetapi datang ke perusahaan bengkel
motor untuk meminta kertas. Jopi terkenal dengan direkturnya Pak Yusuf. Dan aku terkenal dengan Bips, kakak Jopi. Aku kira Jopi ingin memperkenalkan mahasiswa pada Pak Yusuf. Bahwa dalam keadaan sekarang pun masih ada orang-orang yang idealis. Aku yakin Pak Yusuf terkesan melihat semangat dan sikap mahasiswa-mahasiswa ini. Dari daha motor aku pergi ke Kompas untuk merilis berita demonstrasi hari itu. Di sana aku masih sempat ngomong-ngomong dengan Ojong, Edward, dan wartawan lainnya. Kebanyakan dari masyarakat Jakarta ternyata menyokong demonstrasi ini. Kata mereka, tidak semua beritaku dimuat tentang coret-coret, tapi yang dilakukan olehku dan Jones perdamaian ditolak cekap. Hari Jumat pagi ketika aku sampai di Fakultas Psikologi, Boli dan Jopi sudah menunggu. Mereka tanyakan padaku apakah benar bahwa rute demonstrasi hari ini diarahkan ke kota. Aku katakan mungkin karena sejak kemarin suara-suara yang menyatakan demikian santer terdengar. Jopi kemudian mengajakku pergi sebentar ke dekat tempat tukang gado-gado yang sepi. Ia meminta agar aku mencegah rute itu. Menurut info yang kita terima waktu itu di kota Chinatown, sudah menunggu orang-orang sewaan Cairo Saleh. Begitu rombongan mahasiswa masuki gelodok, begitu mereka mencetuskan realisme, toko-toko Tionghoa di pintu kecil akan diserbu. Dalam keadaan ini, mahasiswa yang disalahkan. Rasialisme akan timbul dan gagallah seluruh perjuangan kita, kata Jopi. Soal ini aku bicarakan dengan Gafur, ketua kami UI, akan tetapi ia tidak mau peduli, malah mengajukan agar disiplin diperkeras. Gafur memberikan briefing kepada demonstran mahasiswa secara sastra psikologis dan menyatakan bahwa sasaran adalah menteri suruh jadi yang berkantor di sebelah stasiun kota. Waktu itu aku bertanya bahwa tak ada gunanya lagi bicara dengan Gafur. Segera aku telepon di Sinduana dan meminta agar yang menghubungi Mitono untuk tindakan preventif. Sindu segera melakukan hal ini dan juga menelpon Kodim Jakarta Utara dan meminta penjagaan sekeras-kerasnya. Aku hanya berpesan agar demonstran dikawal dan juga jangan dihalangi. Jopi memasukkan acara lain, yaitu menuju ke Menteri Gas dan Minyak Bumi serta menuju ke Menteri Bank Sentral. Walaupun usulnya di luar rencana kami, tapi karena pimpinan ada di tangan Herman dan aku sendiri, maka soal ini segera diterima. Demonstran bersepeda sampai ke Departemen Gas dan Minyak Bumi kira-kira jam 9. Mereka hanya berjumlah kira-kira waktu itu. Yang pegang megafon adalah aku sendiri. Langsung aku beri pidato di hadapan kawan-kawanku tentang politik gila dari pemerintah. Aku jelaskan secara agitasi bahwa politik kenaikan harga bensin membuat harga lain naik. Dan inilah tujuan dari PKI agar kita melupakan pengayangan PKI. Penjaga keamanan dari departemen ini menegurku dengan mengatakan bahwa aku melakukan agitasi. Dan memang kelihatannya suasana demonstrasi mulai panas. Mobil menteri ditempeli plakat-plakat yang tembok-tembok dicoret-coret. Setelah berdebat sebentar, akhirnya aku diizinkan masuk untuk mengurus soal pertemuan delegasi mahasiswa dan menteri. Pengantarku adalah seorang alumnus UI dari Biro Humas Departemen Minyak dan Gas Bumi. Karena itu ia segera dapat mengerti tuntutan rekan-rekannya. Secara master, aku dipersilakan duduk di ruang tunggu yang mewah dan dari ruangan ini sayup-sayup terdengar hiruk-pikuk suara-suara demonstran. Aku mulai khawatir jangan-jangan mereka telah bertindak di luar batas, misalnya membakar mobil. Waktu itu aku gelisah sekali. Untunglah tak lama kemudian aku berhasil menemui Jenderal Ibnu Sutowo dan delegasi yang terdiri dari 3 orang segera diterima. Antara lain terdapat Sarito dari Fakultas Psikologi. Secara singkat dan sopan aku katakan tentang maksud kedatangan kami dan minta agar menteri mencabut peraturan harga bensin yang memberatkan rakyat dan agar dalam lingkungan departemennya PKI ditindak dengan tegas. Menteri berjanji akan menyampaikan hal ini
Tetapi yang menyatakan bahwa karena bukan dia satu-satunya orang yang menentukan, maka dia harus konsultasi dahulu dari luar terdengar ronggingan suara Nining yang mengatasi penyanyian bersama. Menteri goblok, apakah sekarang? Goblok benar, goblok benar, goblok benar sekarang. Kelihatan wajah menteri marah, dan aku dapat mengerti karena sebagai menteri dan perwira tinggi ya dimaki-maki di depan umum. Tapi aku juga membenarkan tindakan mahasiswa. Ibnu Sutowo bukanlah menteri yang pandai dan katanya dia juga korup. Sebagai hadiah naik kelas, ia pernah memberikan tiket ke Hong Kong untuk jalan-jalan bagi putrinya. Lalu kepada menteri, aku minta agar ia mau keluar untuk menjawab tuntutan demonstran, tetapi ia menolak. Aku minta agar salah seorang pembantunya keluar, tapi juga ditolak. Secara halus dia katakan bahwa ini adalah soal gengsi. Aku tidak memaksanya. Di luar kamar menteri, aku berunding sebentar. Aduh. Dengan wakil-wakilnya. Aku sukar agar penolakan menteri jangan diumumkan karena ini dapat memudahkan suasana menjadi liar. Semua setuju di hadapan demonstran. Aku berbicara sebentar dan kemudian Herman mengarahkan para demonstran ke kantor Bank Indonesia untuk menemui menteri. Justru menurut kawanku dari Koti, justru adalah orang yang memberikan cash seperti PKI bermiliar-miliar rupiah. Ia sebenarnya sudah akan ditangkap, tetapi dilindungi oleh presiden langsung. Dan dia bersama menteri terjadi adalah konsep store kenaikan harga. Dia juga adalah bekas anggota PKI yang masuk PNI. Tegasnya dia adalah menteri Gestapo, oportunis dan pentut. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tahu umumnya benci padanya. Ketika delegasi bertemu dengan menteri, anggota-anggota lainnya berbicara secara ngawur dan loncat-loncat. Mungkin mereka seram melihat menteri. Bahkan berbicara sambil menangis. Mahasiswa dari Fakultas Teknik menyatakan bagaimana mahasiswa karena tidak mampu bayar bus akhirnya tidur di ruang senat-senat, dan ini merusak daya hidup mereka. Aku tahu itu juga bahwa mahasiswa yang tidur di luar di senat-senat itu sering kelaparan dan hidup rohaninya dan beres. Orang yang terakhir bicara adalah aku. Secara singkat dan tegas aku ulangi tuntutan kami dan kemudian menyatakan adanya peraturan-peraturan pemerintah yang didasarkan atas realitas dalam masyarakat membuktikan bahwa banyak pemimpin-pemimpin mulutnya saja berteriak verbal padahal dia sendiri belum pernah melihat kenyataan-kenyataan dalam masyarakat. Aku minta agar Yusuf keluar dan dia jauh lebih berani dari Ibnu Sutowo. Sebelum ia sampai aku sudah beralih dahulu dan kepada kawan-kawanku kuperintahkan untuk berteriak-teriak ganyang Menteri Gestaru. Dan ini dilakukan dengan baik sehingga dia tidak bisa bicara. Sungguh kasihan melihat menteri dipermain-mainkan oleh mahasiswa. Perjalanan selanjutnya melalui perjalanan Merdeka Barat. Tentara-tentara yang menjaga kirap pada umumnya bersikap baik dan sulit sekali untuk marah. Di mana-mana kita teriak hidup ABRI. Retno pernah mengganggu seorang tentara secara humor sekali. Loh, Mas ABRI, senyum-senyum saja, senyumnya manis deh seperti gula yang sudah hilang dari pasaran. Dan tentara itu mau tidak mau tersenyum. Sungguh tepat ucapan Hem bahwa mahasiswa berhasil mengalahkan rombongan kekuatan dan uang untuk dengan kejujuran dan humor. Ketika rombongan lewat dengan dekat RRI, Cakra Birawas sudah siap dengan Tommy Gun di tangan. Seolah-olah mahasiswa-mahasiswa sastra psikologi adalah pasukan besar yang besar dan mau menyerbu istana. Di Harmoni tiba-tiba rombongan berbelok ke kanan memasuki Jalan Nusantara. Aku lihat Jopi bersama Herman telah berhasil membelokkan demonstran dari tujuan semula ke kota dengan alasan hari sudah siang jam 12 dan kita mau ke Permina. Anak-anak ini telah berhasil menyelamatkan perjuangan mahasiswa Indonesia dari rasialisme Saleh. Menurut analisa kawan-kawanku, hari Jumat adalah hari sial bagi Cairo karena ia telah membayar orang-orang agar mereka menimbulkan rasialisme dan kemudian menyalahkan mahasiswa-mahasiswa. Secara moral, mahasiswa akan kalah dan ABRI akan terpaksa bertindak keras terhadap mahasiswa. Besoknya ada sidang kabinet di sana setelah ia akan manuver menyatukan pembela-pembela mahasiswa.
yang dalam dugaannya telah menimbulkan rasialisme, yaitu ABRI, tetapi rencana gagal karena sikap yang cepat dan tegas. Hari Sabtu tanggal 15 Januari ada sidang paripurna kabinet dengan dihadiri oleh wakil-wakil mahasiswa dari kami GMNI GMKI. Pesan pertamaku adalah bahwa ini tentu rencana presiden untuk memecah belah mahasiswa dalam sidang tentu. Ia akan berkata, kalian mahasiswa kerjanya hanya berselisih saja, antara kalian saja tidak bersatu. Tetapi reaksi kami baik secara mereka membawa seluruh mahasiswa ke Bogor untuk mendengarkan hasil sidang itu. Suatu tindakan yang berani. Sepanjang jalan, Nining bersama Bolly mengarang lagu-lagu yang kemudian akan sangat populer dalam demonstrasi mahasiswa bersatu singkirkan Menteri Gestapo. Mahasiswa satu cita, Pancasila pasti jaya. Rombongan masih Kots Bogor dengan menyanyi Dombo Negeri. Padamu negeri aku berjanji, padamu negeri aku berbakti, padamu negeri aku mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Di Bogor, rombongan berhenti di rumah Farida Rachman untuk mengatur barisan. Dalam barisan terdapat juga Leila, kawanku yang erat dan baik. Juga terdapat Maria, seorang gadis manis yang mau berjuang untuk rakyat. Juga Juni, gadis Bali yang kuat, dan lain-lainnya. Rombongan berjalan seperti biasa, tempel-tempel, teriak-teriak, dan bernyanyi-nyanyi di depan rumah Hartini. Aku berjanji keluar-keluar dengan megafon. Tetapi suasana kota Bogor sepi karena inti rombongan ada di muka istana dan loyo. Aku berkali-kali minta pada Gani supaya dia anggap dengan megafon. Dan Gani berusaha sekuat-sekuatnya melalui humor dan sindiran membangkitkan suasana Bogor. Kadang-kadang terdengar sinar dan teriakan Gani berhadapan dengan massa. Kemudian Gani bertanya lagi apakah saudara-saudara mau dipimpin oleh orang macam begini? Tidak jawabannya, tetapi sayang sekali suasana kota Bogor mati. Rakyat diam saja. Seolah mahasiswa Jakarta ini orang gila. Pernah Gani teriak dengan megafon, "Hei orang-orang Bogor, apa kalian sudah jadi kabir? Banyak beras atau makan batu?" Kira-kira jam 12 rombongan kami di stop oleh dua orang mahasiswa. Coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Dia maki-maki mahasiswa. Katanya sambil menyodorkan radio transistor yang dibawanya. Pada saat itulah aku tahu bagaimana sikap Bung Karno. Reaksi pertama para mahasiswa adalah marah. Aku juga mendongkol sekali pada Bung Karno. Boleh juga dan kira kawan-kawan lainnya. Mulai saat itulah emosi berbicara. Semua tekanan Nining dirasakan tiba-tiba meledak. Boleh ikut-ikutan pegang megafon dan ia berteriak-teriak di depan asrama tentara. Saudara-saudara dari ABRI juga mana makan beras bukan, tidak pelor karena itu buat bantulah perjuangan kami. Atau apalah saudara-saudara tahu bahwa banyak menteri-menteri goblok itu punya anjing herder. Tahukah saudara apa yang makan anjing ini? Tiap hari makan susu dan telur. Sedangkan rakyat Indonesia tidak mampu seperti ini, minum teh atau kopi saja tidak pakai gula. Berapa biaya perawatannya sebulan? 150.000 lebih besar dari gaji perwira yang manapun juga nasib kita lebih buruk daripada anjing. Dan kalau aku pegang megafon, langsung aku bicara. Kita tuntut menteri-menteri Gestapo, menteri-menteri goblok, dan tukang kawin turun dari kabinet. Rakyat menuntut Subardrio, menteri Gestapo yang tangannya belum ada pahlawan revolusi, supaya minggir. Kita tuntut agar Yerusalem, menteri kenaikan harga dan catut supaya turun. Kita tuntut Surjadi, konseptor kenaikan harga supaya dirito, dan JD masih Sumarto LH dan Yusuf Muda Dalam supaya minggir. Tuntutan kami adalah tuntutan rakyat dan seterusnya. Waktu itu perasaan aku tidak ada sama sekali. Bagian rombongan besar yang kuikuti lebih hebat lagi pengalamannya. Mereka mendesak terus ke pintu istana. Cakrawirawa tidak dapat menahan keadaan. Mereka menembakkan tembakan peringatan ke atas bertubi-tubi. Mahasiswa mendatangi Cakra yang menembak. Secara histeris ia mencekik leher bajunya. Kau juga punya istri, bukan punya anak, katanya sambil menangis dan mengguncang-guncang badan Cakra tadi. Cakra tadi terdiam, dia pun menangis. Air matanya berlinang-linang.
Mahasiswa ini makin kalap. Baru setelah Soeharto, Martadinata, dan Sucipto keluar dan berdiri di hadapan Demonstran memintanya tenang. Mahasiswa tadi dapat tenang, sayang sekali aku tidak hadir dalam peristiwa besar ini. Dalam pidatonya, Bung Karno mengancam para mahasiswa. Dia marah sekali dan menuduh mahasiswa tidak adat. Dan akhirnya menantang bahwa siapa yang berani dan sanggup menurunkan harga dalam waktu 3 bulan akan diangkut jadi menteri. Tapi jika gagal, ia akan dihukum mati. Di Bogor tidak ada lagi peristiwa lain. Rumah Harti di Jalan Jakarta dicore-core dengan perkataan-perkataan yang tidak sedap. Katanya terbaca tulisan-tulisan sarang sipilis, Lonteng Agung Istana, Lonteng Germani Agung, dan lain-lainnya. Sabtu sore itu aku pergi ke rumah Dahana, makan di sana, lalu ke rumah Ujung. Minggu pagi dan siang adalah hari istirahat, benar-benar istirahat, terutama fisik. Malamnya datang Ripto dengan istrinya Tien. Setelah ngobrol sebentar, aku diajak bermalam di rumahnya di Senayan. Aku pergi ke sana sambil ngobrol-ngobrol. Ripto adalah kawan sekaliku di Bandung. Kita sama-sama dalam organisasi dan aku hormat padanya karena sikapnya yang tegas dalam perjuangan. Hari Minggu itu terjadi peristiwa yang penting dalam pidato hari Sabtu. Pulang kantor, Bung Karno secara tegas mensinyalir bahwa ada usaha-usaha untuk menyongkel dari kepemimpinan selaku PBR. Dan kemudian ia serukan kepada bangsa Indonesia yang setia padanya untuk berdiri di belakangnya, menyusun barisan dan tunggu komando. Ini adalah move politik dan segera Subadio mengambil inisiatif. Malam Senin ia mengadakan pidato radio mengancam para mahasiswa yang mengajukan pendirian barisan Soekarno setelah ada sign dari Bandrio. Maka GMNI, ASU, UBK, Germindo segera bergerak. Dalam rapat lengkap kami, setiap orang boleh menyatakan pendapatnya. Salah seorang pembicara, Hakim Sarimunda dari Fakultas Kedokteran, secara tegas meminta agar perjuangan tetap dilanjutkan. Kalau kita harus ditembak, kita bersedia. Tapi kita adalah orang yang ketiga. Yang pertama harus ditembak adalah Gestapo, lalu koruptor, dan baru mahasiswa. Suasana yang tegang ini tiba-tiba pecah ketika datang seorang kurir membawa surat Bung Tomo. Dalam syarat itu, Bung Tomo mengajukan dan terimalah tantangan Bung Karno menjadi Menteri Harga. Tapi mintalah waktu setahun, ini tak ada artinya dibandingkan dengan 20 tahun di bawah menteri-menteri goblok. Dan demikian Bung Tomo, saya bersedia ikut ditembak bersama mahasiswa jika perlu. Surat ini disambut dengan tepuk tangan yang bergemuruh. Rapat pimpinan akhirnya memutuskan bahwa perjuangan terus dilanjutkan. Pimpinan rela ditangkap. Kami menerima tantangan Bung Karno tentang menteri tadi. Dari Departemen rombongan menuju ke Jalan Merdeka Selatan ke rumah kantor Pampa. Rombongan sastra yang aku pimpin berjalan paling depan. Di sampingku terdapat 10 orang pimpinan demonstran dari tiap-tiap fakultas. Bu Eli dalam memimpin demonstrasi ini bertindak tegas dan baik. Mana komandan? Pertanyaan pertama, agak membentak. Utoro menjawab, saya komandan, dan apakah saudara punya izin untuk demonstrasi? Tidak, jawab Bu Eli. Kemudian ia menceritakan bahwa mumpung sudah liar, lebih baik mengambil ofensif psikologis dengan jawaban-jawaban yang tegas dan berani. Dan kami bangga. Badio mau menerima wakil-wakil demonstran, tetapi dengan syarat bahwa rombongan harus berdiri agak jauh dari tempatnya, hanya ekor barisan yang boleh dekat pintunya. Dan kami bangga. Sumaryo marah, kalian manusia, saya juga manusia. Kalian punya masa, saya pun juga punya masa. Belum lagi ya bicara habis, boleh juga menotong. Jadi dengan demikian Bapak ingin mengadu masa Bapak dengan kami. Apakah ini bukannya politik pecah belah? Dialognya panas ini terganggu dengan datangnya instruksi PP Lorada yang memerintahkan agar demonstrasi bubar. Nah, kata Bandrio, kalian bubar saja, tetapi dengan delegasi ini bandel dan tak boleh akan instruksi PP Prada.
Akhirnya Bandio ditantang keluar oleh delegasi Smith, Hakim, Boyle, dan Slamet. Bandio menolak, untuk apa saya keluar jika saya... Oh my god. Jika saya menjadi bahan ejekan, tetapi akhirnya keluar. Dalam hal ini Bandio memang berani. Setelah demonstrasi akan pulang, seorang perwira meminta agar 4 orang bertanggung jawab demonstran dan datang ke garnison untuk berdiskusi. Kita semua tahu bahwa mereka akan ditahan semuanya menolak dengan alasan jika dari Subandrio, aku dan Boy naik becak ke rumah kakaknya, dan Boy makan sedikit supaya insting Papare ikut berbicara menjelang penangkapannya. Dari sana kita menuju ke rumah Boy, barang-barang yang tak perlu. Selama demonstrasi banyak terdapat siaran gelap anti Bandio dan warung mencegah hal-hal yang tak inginkan. Boy membuang sebaran ini disiangkan. Lalu kita ke Semba. Kawanku ini pergi ke Gamison untuk tidak kembali lagi. Sementara itu di Istana Negara terjadi pula hal yang penting. Wakil-wakil mahasiswa dimaki-maki Bung Karno selama setengah jam. Mana PKMI katanya. Wakil PKMI menjelaskan bahwa memang benar yang cewek-cewek itu adalah anak yang memakai baret PKMRI. Tetapi mereka adalah pemuda rakyat PKMRI menyalahkan agar Perlada yang menangkap mereka dikonfrontir. Bung Karno terdiam. Kemudian ditanya mana dari kerumunan Tionghoa. Soeharto, ketua DMUI, menjawab bahwa mahasiswa sudah tidak bisa hidup lagi. Bayangkan Pak, mahasiswa sastra yang tinggal di Kebayoran hanya memakan uang paling sedikit 4.000 untuk kuliah. Sebulan sudah 100.000. Bilang lapor kalau ada hal lain, katanya sambil marah-marah dan teriak. Dalam hati para mahasiswa timbul pertanyaan, bagaimana dan apa guna menteri-menterinya. Aku yakin bahwa Bung Karno adalah manusia yang baik dan tragis hidupnya. Mungkin ia pernah membuat kesalahan politik yang besar, tapi salah satu sebabnya adalah bantu-bantunya sendiri. Resimen Sakariwara membuat jaring-jaring birokratis yang sulit ditembus, sehingga hanya klik-klik tertentu saja yang dapat masuk ke istana. Bung Karno seolah-olah dijadikan tawan dalam sangkar emas tanpa koneksi. Jangan harap dapat menjumpai beliau. Sejak itu wanita kecantik keluar masuk istana, Baby Huai, Artiasi, Sanger, Dewi, dan lain-lainnya. Ya, dalam hal ini siapa saja yang tidak berpengaruh, Yani juga mengalami nasib yang sama. Yani adalah seorang perwira yang brilian sekali. Ditegas dan berani, tidak ada seorang pun yang dapat mengancamnya atau menyogoknya. Setauku, Yani juga bukan perwira yang mata keranjang. Bahkan dalam tahun 1962, ia pernah membuat peraturan yang melarang prajurit Angkatan Darat untuk mengambil istri kedua tanpa izin komandan dan istri pertamanya. Tapi hal ini rupa-rupanya tidak disenangi oleh Sambadi dalam istana yang juga telah menjadikan para presiden. Perwira Angkatan Darat Republik Indonesia mulai kecewa, yang terang-terangan bilang padaku bahwa tindakan Yani, maka banyak perwira pertama dan menengah yang kecewa dan tidak menghormati Yani. Dan pastilah ada yang senang dalam hal ini. Siapa? Menjadi menteri di Indonesia sulit sekali. Jam 10 malam aku sampai di rumah. Di rumah ada Lukman yang nongkrong dan terpaksa aku ngobrol-ngobrol lagi walaupun aku sudah lapar dan lelah. Jam 11 dia pulang, baru aku tukar pakaian dan waktu makan datang tamu lagi. Aku sudah dongkol, tamu mana lagi yang datang malam buta ini? Ternyata dia adalah Rahman Toleng, kawan karib dari Bandung. Kita ngobrol-ngobrol tentang anak terakhir.
Ternyata dia adalah wakil dari mahasiswa Bandung yang datang untuk menemui Soeharto, Nasution, dan juga menyampaikan petisi mahasiswa Bandung pada Bung Karno. Mahasiswa-mahasiswa ITB merencanakan untuk long march jalan kaki ke Jakarta, akan tetapi di stop di Padalarang. Besoknya baru aku tahu bahwa kampus ITB diserbu oleh GMI, CGMI, dan orang-orang yang bayaran mereka. Laboratorium mau dibakar dan perpustakaan kontak tim mau dibakar pula. Rama juga bercerita bagaimana Aji telah melarang barisan Soekarno dan menangkap 7 orang tokohnya di ITB. Jam 12 Rahman pulang, aku makan dan tidur. Keesokan harinya tidak ada acara apa-apa. Di hadapan mereka aku bisa bacakan petisi mahasiswa Bandung yang aku dapat dari Rahman. Isinya bagus sekali. Mereka minta agar Bung Karno meminta kenyataan yang ada sekarang tidak hanya dari tembok-tembok istana tampak Siring, Bogor, Cipanas, atau Istana Merdeka. Setelah selesai aku memimpin rapat majalah Mapula yang kini bernama Sastronesia. Ketika rapat sedang berlangsung, Herman mendekatiku dan menyatakan bahwa ia dipanggil ke Peperada. Soal penangkapan anak UBK ternyata telah dibawakan ke istana. Di Presiden laporkan bahwa mahasiswa-mahasiswa kami telah menelanjangi dan memukul mereka. Ini terang fitnah. Saya minta agar mahasiswa itu dikonferensi dengan orang-orang yang memeriksa mereka. Besok pagi aku sudah bertemu dengan Boy lagi. Setelah ditahan 30 jam, ia dilepaskan. Ceritanya berbagai berikut. Setelah mereka datang ke Ganesha, mereka ditemui oleh seorang perwira yang bertanya mengapa mereka berempati. Secara singkat, mereka menyatakan bahwa mereka takut tentang larangan demonstrasi, tetapi melihat suasana panas dari emosi yang ada, dan sebagai pimpinan mereka dihadapi oleh dua pilihan. Patuh pada peraturan dan membiarkan anak buahnya melakukan tindakan sendiri-sendiri karena sudah tidak dapat dicegah lagi, atau menyalurkan emosi mereka dengan demonstrasi. Aku tentang perwira intel dari Lukman. Ia memang perwira bodoh, korup, serta malas. Di sana boleh dipukul, hakim mau melawan tetapi dicegah oleh Boyli. Ketika mereka sampai, penghuninya sudah tidur. Seorang tawanan yang terbangun bertanya, dan Harisan Soekarto. Mereka mengiyakan. Aneh dan lucu, tapi itu untuk keselamatan. Boleh walaupun seorang kisah ikut puasa ini tanpa sahur dan buka menimbulkan simpati di hakim. Dan diskusi-diskusi ini terlihat betapa hebatnya HMI telah merembes ke dalam kami dengan jaringan-jaringan di keamanan. Acara hari Kamis tanggal 20 adalah Megapur Kota Jakarta. Hari itu hanya ada kira-kira 300 mahasiswa yang hadir di Salemba. Mungkin mereka telah dan istirahat di rumah. Aku juga tidak mau pergi. Tapi tiba-tiba aku ingat Hetman tidak ada yang mendampingi. Segera aku muncul dengan beca ke depan istana. Karena sebelum ngapur mereka mendengarkan pengumuman penting dari Bung Karno. Ketika aku sampai, Bung Karno sudah selesai berpidato. Isinya sama sekali mengecewakan. PKI tidak bubar, kabinet tidak direbus dan harga tetap naik. Cakar Bira yang adalah tidak bertindak apa-apa, yang menolong adalah Perintis. Syukurlah barisan kami dalam waktu singkat dapat diatur dan segera dimundur dengan dikawal oleh polisi. Suasana panas dan mahasiswa marah sekali. Aku dengar ajakan untuk menyerbu UBK di Salemba. Mahasiswa dibubarkan dan pemimpinan berapat. Dalam rapat itu dicatat korban-korban di pihak kami. Pimpinan rapat tegas-tegas mengejek tentara kerajaan Cakrawira yang tidak bertindak. Di dalam waktu sebentar saja mahasiswa di anti asuh coba bersiap dan mereka datang ke arah Salemba. Malamnya bersama Herman itu Aswad, aku pergi ke Ruslan Abdul Ghani.
juga di peristiwa terakhir pada akhirnya kita berdialog tentang Barisan Soekarno. Terus ia menyatakan secara halus bahwa Barisan Soekarno adalah usaha-usaha dari orang yang tidak punya masa untuk menggarungi ucapan Bung Karno. Dia adalah Sampai jauh malam aku melihat truk-truk yang mengangkat masa mahasiswa datang dari arah Janteng. Jam 11:30 datang suara rekanku yang sudah tua. Dia adalah pejuang lama sejak zaman Jepang. Setelah tahun 1998 ia kecewa dan jadi berdagang dan kerjanya hanya mencari duit. Tetapi setelah 1 Oktober jiwanya telah kembali melihat pemuda-pemuda seperti Jopi, Boy, dan Baya denganku. Besar sekali kemungkinan bahwa LMPT ini akan jadi kelas fisik. Kalau sekiranya jadi kelas fisik, maka Jakarta akan memutuskan pertentangan politik secara terbuka. Ia minta padaku jika sekiranya jadi kelas dan mahasiswa diserbu oleh Dagang Subaryo Asup, maka mahasiswa harus mundur. Di samping itu, di sekitar lapangan sudah ada KKO preman yang juga akan mengasak grup anti kami. Ia jadi tentang kemungkinan kelas Jakarta. Menurut estimate mereka kawanku ini veteran dan banyak rekan-rekannya di kalangan militer. RPKAD, KKO, Kujang adalah di pihak mahasiswa. Cakra akan berpihak ke sana dan ke polisi akan pecah 2. Sebelum ia pulang, ia mengasih saya uang, tapi saya tolak walaupun pada saat itu uang di saku hanya 1.500. Malam itu ia bertindak baik sekali seperti ayah terhadapku. Pagi itu aku bangun dengan perasaan resah dan agak khawatir melihat situasi yang makin memburuk. Dan kebanyakan orang-orang datang dengan tekad untuk berkelahi. Selama rapat umum tadi perhatian sama sekali tidak pembicaraan. Tetapi pada situasi keamanan, sampai akhir rapat tidak terjadi apa-apa. Di sekeliling Ronald Aswi ini terdapat Ansor, PPI, Katolik, dan lain-lainnya yang juga siap untuk berkelahi. Akhirnya rapat bubar, jalan kaki dari Banteng ke Salemba cukup melelahkan, dan sepanjang jalan terdengar nyanyian Nining yang tetap segar dan nyaring, sinis tetap humoris. Diselingi dengan humor Gani yang tajam dan menusuk. Dan anak-anak Uki yang juga tidak mau kalah dengan suara Nining, mereka nyanyi lagu Haleluya. Lagu-lagu ini nyanyikan di depan bioskop Megaria, dan menti-menti yang sombong kini dijauhkan gengsinya. Dibuka rahasianya, ditunjuk hidungnya oleh mahasiswa, dan aku juga merasa bangga oleh kawan-kawanku sendiri. Herman, Gani, Nining, juga Endong Jono, ya oleh Kesuma bangsa. Kepada Nining aku katakan bahwa kalau beliau memang menang, maka kita juga harap punya future. Jangan jadi pegawai tinggi, kita semua sudah masuk daftar hitamnya. Terutama Herman, Nining, dan aku sendiri. Ketika aku sedang minum es, ternyata ada insiden lagi. Kosasi, seorang mahasiswa GMNI yang melempar Elvia dengan batu dipukul oleh Boli. Kosasi adalah kawanku yang baik 4 tahun yang lalu. Baru-baru dia adalah seorang pembela Panikebu yang gigih. Karena itu, ia baik dengan kawan-kawanku lainnya seperti Gon, Janto, dan lain-lainnya. Tapi dia oportunitis setelah Panikebu jarang ia takut dan masuk dalam lingkungan Soksi. Setelah Soksi digayang, ia jadi KMNI. Tapi padaku ianya bahwa ia tetap setia pada garis perjuangan yang lama. Aku hanya diam-diam saja, padahal ia masuk GMNI untuk beruntungan pribadinya. Karena LKM menjanjikan bahwa ia akan dicalonkan jadi dosen melalui PNI. Petualangannya membuat dia dibenci kawan-kawan lainnya. Siang itu dia dipukuli Boily, dan ini adalah upah yang wajar bagi seorang oportunitis. Malam itu aku tidur di Fakultas Fisiologis. Aku lelah sekali. Lusa Lebaran 2 tahun yang lama akan segera berlalu, tetapi kenangan-kenangan demokrasi akan tetap hidup. Dia adalah baju rapal daripada perjuangan mahasiswa Indonesia, batu tapal dalam revolusi Indonesia, dan batu tapal
Apa dalam sejarah Indonesia karena yang dipilihnya adalah keadilan dan kejujuran. Jakarta 25 Januari 1966.